bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Kata korban jika ditambahi suku kata, entah di depan atau di belakangnya, itu beda-beda maknanya. Misalnya berkorban, pengorbanan, dikorbankan. Korban itu sendiri artinya macam-macam, tergantung maksud penggunaan atau kalimat yang menyertainya. Nah, saya tertarik untuk mulai renungan dengan kata dikorbankan. Pernah merasa dikorbankan? Dalam bahasa Jawa dipakake. Terjemahnya apa ya itu ya? Contoh sangat sederhana. Ini lekutis tapi ya seringkali terjadi. Menunjuk teman untuk dijadikan prodiakon. Itu dikorbankan enggak? Bisa jadi karena prodiakon merasa aku dipakake, bisa jadi kan? Karena ditunjuk lalu sementara yang menunjuk sendiri endo. Nah, ada banyak contoh-contoh lucu-lucu di sekitar kita, tapi intinya kadangkala kita merasa dibegitukan. Yusuf pun dalam bacaan pertama dikorbankan oleh saudara-saudaranya. Harganya berapa? 20 sikal perak. Tetapi Yusuf yang dikorbankan oleh saudara-saudaranya ini, justru akhirnya pengorbanan Yusuf ini bermakna. Apa maknanya?
dalam perkembangan saudara-saudara Yusuf dan juga orang tuanya, bapaknya hijrah ke Mesir dan beranak pinaklah di sana menjadi suku bangsa yang besar. Yang semula dikorbankan, akhirnya pengorbanannya menjadi bermakna bagi sejarah bangsa Israel. Itu Yusuf. Maka prodiakon, tim pelayanan macam apapun, kalau merasa dikorbankan, lihat Yusuf pernah dibegitukan, tetapi akhirnya punya makna bagi sejarah hidup bangsanya. Yesus yang dalam bacaan Injil hari ini pun juga dikisahkan dalam perumpamaan, lalu Yesus mengutip begini. Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dibuang tapi punya makna. Ya. Itulah pewartaan yang tadi kita dengar terkait dengan perumpamaan. Siapa yang akhirnya akan diutus untuk jadi penggarap di sana, atau anaknya atau siapapun tadi juga disebut di sana. Dan menggambarkan Yesus yang akhirnya juga dalam tanda petik dikorbankan. Tetapi akhirnya justru menjadi penyelamat semua umat manusia. Dua bacaan hari ini mengajak kita untuk memasuki masa prapaskah. Pengorbanan hidup Yesus dalam kematiannya, jalan keselamatan bagi banyak orang. Sekarang masa prapaskah ini kira-kira bacaan hari ini saya bisa berkorban untuk siapa? Supaya keselamatan itu juga dialami oleh banyak orang. Tidak usah banyak orang, satu orang saja itu sudah cukup. Pengorbanan, berkorban, kata lainnya bisa menjadi lebih sederhana. Melayani, pelayanan, dan kadangkala pelayanan itu menuntut resiko. Setidak-tidaknya sakit hati, merasa tidak dipercaya, merasa diremehkan, dan bahkan ditolak. Itulah pengorbanan. Itulah resiko pelayanan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.